Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ma ba'dah. Katur dumateng jamaah jihad pagi ingkang kula hormati ingkang sepindah, monggo kita ngunjukaken ras puja lan puji syukur dumateng Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala ing kalodhangan enjang menika kita tansah pinaringan kesehatan, karahayon, iman, Islam lan kesempatan sehingga menjadi bagian dari umat Rasulullah, bagian kecil umat Rasulullah yang pada pagi hari ini bisa meluangkan waktu untuk tholabul ilmi bersama di Balai Muhammadiyah Masaran ini. Pramila menika monggo kita unjukaken sareng-sareng biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam muga kunjungaken dumateng junjungan kita uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tentunya beserta kita semuanya, seluruh pendereknya pada yaumil akhir nanti mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Dumateng Bapak Ibu ingkang kula hormati, pangapunten ing enjang menika kula mboten ateges paling pinter mboten, monggo sareng-sareng watawa bisaubil haq watawa bisaubi sabar, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Pramil menika tugas dan kewajiban kita sareng-sareng saling mengingatkan, mboten saling menggurui. Enjang menika kula juga mboten ateges, mboten paling hebat mboten, karena di antara sekian banyak manusia, di antara ketakutan yang paling luar biasa pramila napa menika berbicara di depan umum. Mboten ateges sak mendika duanten kathah nika enten 1% ingkang sageden matur teng ngajeng pramila menika kula kala wingi kasenggal kalih panitia silaturahim wonten KBA wonten Balai Muhammadiyah Masaran menika. Biasanipun kula sakmenika nguri-uri mengembangkan kalih rencang-rencang PCM Sidoarjo wonten Patihan. Dados ketemu rutin kados Pak Mul sakmenika niki Pak Ali Muson niki ten mriku Pak Ali Muson niki. Bapak Ibu kalau hormati, enjang menika kita mengambil momen yang luar biasa. Nggih menika makna muhasabah tahun baru. Meski tahun baru kita Islam, tapi sebagian besar kita masih menggunakan kalender Masehi. Tahun baru, mari kita bermuhasabah, merefleksikan diri menjelang pergantian tahun dari 2025 menjadi 2026. Muhasabah sendiri berasal dari kata hisab yang berarti perhitungan. Perhitungan catatan amal yang baik dan yang buruk. Kalau mengenai catatan amal yang baik dan buruk, yang tahu diri kita dan yang mencatat. Sementara yang mencatat itu belum pernah memberitahu. Diri kita lah yang paling tahu catatan amal kita dalam perjalanan kita. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hasir surat ke-59 ayat 18,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha laqad la tangdur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha la khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Berarti kita senantiasa dituntut untuk introspeksi diri. Ada sebuah penelitian yang bikin heboh. Penelitian dari Jepang. Ini sangat berbeda dengan masyarakat yang lain. Orang Indonesia itu 90% penyebab sakit itu bukan karena makanan, bukan karena keadaan dirinya. 90% kita berpenyakit itu karena 90% mikirke negarane dhewe. Negarane dhewe kok ngene iki kenapa 90%. Ingkang 10% nembe karena makanan. Luar biasa ta menika. Jadi 90% mikirke negarane dhewe. Sida tenan sok tahun 30 bubar napa mboten. Nah, ini satu di antaranya. Pramila menika, mari kita bermuhasabah. Introspeksi diri. Muhasabah sendiri yang pertama, menghitung amal perbuatan baik dan buruk sebagai evaluasi diri untuk perbaikan. Kita untuk perbaiki. Oh, kalau wingi tahun ini saya melakukan ini kesalahan yang luar biasa. Tahun ini saya masih belum bisa memenuhi untuk misalnya sholatnya dengan rawatibnya sepenuhnya belum. Tahun ini saya belum bisa memenuhi sholat wajib, rawatib plus tahajudnya belum genap 40 rakaat. Tahun ini saya pengen meningkatkan puasa Senin Kamisnya. Harus punya planning seperti itu. Yang pertama, konsepipun muhasabah menika. Nomor kalih, mengapa kok kita perlu introspeksi terhadap perjalanan nanti? Allahu alam. Usia kita. Muhasabah sendiri kalau wau kula matur dasaripun kenapa kita bermuhasabah, berintrospeksi. Dasaripun surat Al-Hisr wau nomor kalih wonten hadis saking hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukhari. Manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa mudamu sebelum masa tuamu, dan waktu luangmu sebelum sibukmu. Ini adalah untuk evaluasi. Nomor kalih dasar hukumnya kenapa kok kita perlu mawas diri introspeksi menika saking hadis Hasan Al-Basri. Wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari. Kita semua ini hanya kumpulan hari. Jika satu hari hilang, maka hilang pula sebagian dirimu. Kita itu hanya kumpulan hari. Misalipun dipun patok 63 tahun, misalipun kita hanya kumpulan hari. Jika harimu satu hari hilang, maka hilang pula sebagian dari dirimu. Hadis sanes ngendikaken menawi apabila anak cucu Adam setiap hari berjalan, maka satu kenikmatan akan diambil. Leres apa leres? Termasuk diri saya, termasuk kula panjenengan sedaya. Pramila menika bagian dari umat kita sebagai bagian umat yang berintegritas tentunya. Jangan menjadi bagian ingkang 90 kalau wau. Loro-loron gara-gara mikir negara. Lajeng fokus utama kita introspeksi diri tahun 2026. Yang pertama, mari kita perbaiki hablum minallah. Hubungan dengan Allah, salat, kekusyukan, ibadah, keimanan, ketakwaan kita perbaiki. Jangan cita-citanya dadi mleto.
Aku tahun 2026 takdirku duwe dan sebagainya dan begini. Duwe tahun 2026 saya harus bisa berangkat umroh misalnya, lebih bagus. Target fokus yang kedua, hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, kebaikan, memaafkan, meminta maaf, perbaikan adab. Saat sekarang ini di antara lingkungan sekitar kita yang hilang itu apa? Adab. Adab itu adalah tertinggi di antara yang lain. Kalau dalam ilmu ekonomi, kalau dalam ilmu politik, integritas. Yang hilang di semua lini itu integritas. Kejujuran, kedisiplinan. Kula tanglet dumateng panjenengan sedaya. Contoh sederhana. Tunjukkan pada kami satu saja lembaga atau badan atau kantor, terutama pemerintahan, yang proses rekrutmennya tidak melalui KKN. Kalau tunjukkan satu mana, di mana? Sekarang pemilihan RT kemawon ngangge fulus. Dure RT, lurah, ngisore lurah enten carik dan begini ngangge fulus. Pramila menika kula matur, tunjukkan satu kemawon pundi badan ingkang terbebas ngoten niku. Mboten wonten. Apakah kita pengen menjadi bagian dari itu? Tentunya tidak. Muhammadiyah itu dikenal dan menjadi komitmen untuk menjadi bagian dari sebuah integritas. Nomor 3, fokus ingkang pengelolaan waktu dan harta. Pramila menika monggo menjelang tahun 2026 kita perbaiki diri kita, dimulai dari yang terkecil. Dimulai dari yang terkecil. Ada sebuah pelajaran yang baik dari Amirul Mukminin kita, nggih menika Umar bin Khattab. Saya bercerita tentang apa ini, nanti kita ambil hikmahnya, sekaligus untuk muhasabah diri kita, untuk keluarga kita, untuk perkumpulan syariat kita. Dados di masa kekilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam telah meluas ke berbagai negara. Baitul mal penuh, harta kekayaannya luar biasa. Pasukannya sangat kuat. Saat kekalahan Umar itu Baitul malnya luar biasa, penuh. Pasukannya sangat kuat. Dan Umar dikenal sebagai pemimpin yang paling ditakuti oleh para musuhnya. Dan sekaligus paling dicintai rakyatnya. Umar itu paling ditakuti musuhnya dan disenangi, dicintai oleh rakyatnya. Angel ngoten niki. Jadi nggih semula simbolnya bagus. Kita mendapatkan ada pemimpin macan Asia, tapi kan usianya dah uzur jadi macan lansia. Umar beda. Umar ditakuti musuh, dicintai sangat oleh rakyat. Meski memegang kekuasaan besar, kehidupan Umar dan keluarganya sangat jauh dari kemewahan. Umar bin Khattab itu sangat jauh dari kemewahan. Nah ini suatu hari penduduk Madinah itu melihat salah satu anak Umar bin Khattab berjalan di jalan kota. Yang membuat dia terdiam adalah pakaian yang dipakainya, yang dikenakannya, ingkang dipun agem menika pakaian yang penuh tambalan. Dadi ini putrane pemimpin, nak tengene dhewe niku presiden, jalan-jalan ten kota menika ngangge pakaian tambalan. Pakaiannya lusuh, warnanya pudar. Bahkan orang tadi menilai sangat tidak layak dipakai. Ini adalah putra dari pemimpin tertinggi di Madinah saat itu.
putra Umar bin Khattab. Sebagian lagi merasa heran, kenapa ya putrane pemimpin tertinggi, pemimpin negara sekaligus pemimpin umat. Kalau sekarang kan beda toh, pemimpin negara dan pemimpin umat menjadi teladan. Bukankah ayah adalah Amirul Mukminin? Bukankah si anak itu ayahnya adalah seorang pemimpin negara, pemimpin umat, Umar bin Khattab. Lalu kabar itu negara Madinah itu luar biasa kekayaannya, dan berita ini terdengar sampai ke telinga Umar bin Khattab. Anakku dihina pakai pakaian seperti itu. Apakah Umar bin Khattab marah? Tidak, Umar bin Khattab tidak marah. Dengan tegas bahkan beliau tersenyum sekaligus menyampaikan, cukuplah bagi keluargaku apa yang cukup bagi kaum muslimin. Jadi bagi kaumnya itu yang cukup seperti itu, maka bagi keluargaku adalah cukup. Cukuplah bagi keluargaku apa yang cukup bagi kaum muslimin. Luar biasa. Menawi sak menika, menawi pejabat pripun? Menawi dapat kedudukan pripun? Luar biasa, berbeda sekali. Umar tidak ingin anak-anaknya menikmati keistimewaan hanya karena ayahnya mereka adalah pemimpin. Umar tidak mau keluarganya dan anak-anaknya menikmati kemewahan karena dia memimpin negara itu. Kemudian jika keluarganya hidup mewah sementara rakyat sederhana, maka keadilan akan runtuh dari dalam rumahnya sendiri. Luar biasa ini. Nanti bertanya, apakah masih ada di negara kita ini ada seperti itu? Dijawab nanti dalam batin dulu aja, karena nanti masih kita ada kesimpulan yang luar biasa. Bahkan diriwayatkan Umar sering memeriksa pakaian keluarganya. Umar bin Khattab ini sering memeriksa pakaian keluarganya, memastikan tidak ada yang lebih standar masyarakat umum. Jika ada pakaian yang bagus datang dari hadiah atau rampasan perang, Umar akan berkata, berikan kepada anak-anak kaum muslimin. Jadi ten griya menika Umar meriksa bajunya istri, bajunya anak. Kalau yang ada di atas standar pada umumnya warganya, maka pakaian itu akan diberikan pada warganya. Tidak pas saya sebagai pemimpin, anak-anak saya menikmati kemewahan yang ada di sini. Harta itu bisa dari hadiah maupun dari rampasan perang. Berikan kepada anak-anak kaum muslimin yang lebih membutuhkan. Luar biasa. Anak-anak Umar tumbuh tanpa kemewahan, tapi dengan kehormatan iman. Ini yang sangat sulit. Anak-anak Umar bin Khattab tumbuh tanpa kemewahan, tetapi dengan kehormatan iman. Mereka belajar sejak kecil bahwa kemuliaan bukan pada kain yang indah, bukan baju yang dikenakan, bukan kendaraan yang ditumanginya, bukan rumah yang mewah, melainkan pada takwa dan kejujuran. Pramila menawi dipun tangletaken sakmenika, perilaku apa yang paling sulit, yang paling luar biasa sulit ditemukan di muka bumi ini saat sekarang? Apa? Kejujuran, integritas. Integritas sebenarnya sudah lengkap. Rasul kita mewadai, namanya sidik, tablik, amanah, fatonah, itu namanya integritas. Hampir-hampir tidak ada saat sekarang. Padahal untuk mendapatkan surga perlu integritas. Untuk bisa mendapatkan sholat tepat 5 waktu 17 rakaat itu perlu integritas. Untuk bisa melaksanakan sholat rawatib 11 rakaat itu perlu integritas. Bukan hanya jabatan dunia yang kita perlu integritas. Untuk bisa berjamaah sholat subuh itu perlu integritas.
Suatu ketika seorang sahabat Umar, menasihati Umar, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau tidak memberi sedikit kelapangan pada keluargamu? Kenapa Umar tidak memberikan sedikit kelapangan pada keluargamu? Keluargamu kamu kekang luar biasa, harus apakah enggak paling enggak pakaiannya di bawahnya dengan umatnya, tidak boleh melebihi dari umatnya. Ini kata-kata bijak yang dari Umar. Umar menangis, lalu ia menjawab, aku takut jika aku kenyang hari ini, sementara ada rakyatku yang lapar, lalu aku ditanya oleh Allah tentang itu di hari kiamat. Umar takut, Umar menangis. Jawabannya apa? Saya takut jika saya dan keluargaku kenyang hari ini, sementara ada rakyatku yang lapar hari ini pula, maka nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Inilah pemimpin sejati. Anak Umar yang memakai pakaian bertambal itu tidak mengeluh, mboten ngeluh. Pak, kula izin pakaian kula tambal lateng krompeng, mboten. Kula izin pakaian kula lusuh, enggak. Bahkan bening demikian, mboten. Justru dari rumah itulah lahir generasi yang memahami arti kepemimpinan sebagai amanah, bukan kemewahan. Dari rumah itulah muncul generasi yang memahami arti kepemimpinan sebagai amanah, bukan kemewahan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita saya ini? Bapak Ibu, ini muhasabah diri kita menjelang tahun 2026. Yang pertama, pelajaran besar dari cerita kisah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, yang pertama, keadilan dimulai dari keluarga pemimpin. Nomor satu, monggo dipun catet sareng-sareng. Apakah kita pemimpin? Kita pemimpin. Kita pemimpin terkecil dari sebuah keluarga. Keadilan dimulai dari seorang pemimpin. Bapak-bapak sebagai pimpinan keluarga, keluarga kita harus dimulai dari keluarga kita. Memimpin yang adil. Berikutnya ke yang lebih besar, ke kelurahan, ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, ke dewan-dewan dan sebagainya, dimulai dari waktu itu. Nomor dua, zuhud bukan kemiskinan. Saya menikah kan enten yang zuhud, yang sudah tidak memperhatikan dunia. Wes dunia aku tak tinggal ke, aku yang penting akhirat. Zuhud bukan berarti kemiskinan, tapi pengendalian diri. Kegiatan apapun berkaitan dengan dunia dia tinggalkan, karena dia prinsip bahwa saya akan mengejar akhirat, pasti duniaku dapat. Tapi bukan begitu. Zuhud itu bukan miskin, tapi zuhud itu berarti mengendalikan diri. Nomor tiga, anak pemimpin yang mulia adalah yang dididik dengan iman, bukan harta. Kalau ulang melih, anak pemimpin yang mulia adalah yang dididik dengan iman, bukan dengan harta kemewahan. Pramila menika, monggo ampun jangan sampai diri kita mendidik putra putri kita dalam lingkungan keluarga yang sederhana kecil ini dididik dengan harta. Diujo, didiklah dengan iman. Yang terakhir, monggo ini menjadi renungan kita. Kekuasaan tidak boleh menjadikan jalan istimewa bagi keluarga. Kekuasaan tidak boleh menjadi jalan istimewa bagi keluarga. Sakmenika menjadi jalan istimewa napa mboten? Nggih. Siapapun pramila kula ketanglet. Coba tunjukkan saya satu saja di mana tempat yang di dalamnya tidak ada KKN. Semuanya. Bahkan kolomben kula matur. Pramila menika kolomben kaitannya dengan keseluruhan
Zaman Pak Harto menika digulingke kenging napa to? Pak Harto kok kenging medun kenging napa to niku? Pak Harto karena KKN. Apakah saat era sekarang ini tidak KKN? KKN-nya jauh luar biasa. Tapi kenapa kok didiamkan? Karena kita dididik untuk menjadi masyarakat yang tetap miskin dan bodoh. Pramila menika, kita jangan menjadi manusia yang miskin. Tetap harus belajar. Lajeng renungan dari cerita saya tadi. Di zaman ketika banyak orang mengejar kemewahan, anak Umar bin Khattab justru mengenakan pakaian penuh tambalan. Dan dari sanalah lahir kemuliaan yang tak pernah pudar oleh zaman. Pemimpin sejati tidak mewariskan istana, tetapi mewariskan keteladanan. Kula ulang bilih. Pemimpin sejati tidak mewariskan istana, tetapi mewariskan keteladanan. Pramila menika, monggo kita bermuhasabah diri, kita introspeksi. Perjalanan tahun 2026 nanti akan jadikan apa? Diri kita masing-masing yang akan memplanning. Namanya plan, do, check, action. Direncanakan, dikerjakan, dievaluasi, dan action kembali. Ini saatnya kita plan, do, check, action. Nanti awal tahun 2026 kita beraction kembali, tentunya dengan lebih menangkap. Yang terakhir, enten sebuah apa nggih? Kata-kata hari akhir jadi terakhir kita. Kula pengen nitip sekeman. Kalau mben kula matur. Misalnya saya pribadi punya ambisi yang luar biasa kaitannya dengan 2020. Menawi Allah masih keparengaken usia ini. Kalau mben kan kula penyinggung wanita limited edition, gitu. Laki-laki jadilah laki-laki yang limited edition. Barang ingkang limited edition mriku senates dikejar dan hanya sedikit. Menawi enten ranking sekolah piyaitipun 50, sing ranking pinten? 1, itu limited edition. Kalau mben kula pun nate matur. Tahun 2026 saya harus jadi laki-laki limited edition. Napa menika? Bisa jadi imam, bisa membaca Al-Quran, menjaga sholat berjamaah, mampu adzan dan iqomah, keluar rumah tidak menggunakan celana pendek, piye kanggo lho ini, pandai masak, tidak merokok dan minum khamr, humoris, mampu mengerjakan berbagai pekerjaan rumah, nyuci nyetrika, masak, nyempong sori mana, bangun subuh, menjaga sholat sunnahnya, bertanggung jawab dan sayang patuh kepada orang tua. Ini menjadi, ini sekali lagi ini saya. Menawi ingkang wanita, nggih sami ngaten. Jadilah wanita yang limited edition. Bangun subuh tepat waktu, sholat anti bolong-bolong, anti ghibah. Menawi rewang menika 95% ngupas aib orang lain, ingkang 5% nembe ngupas bawang gitu. Nah. Wah, ampun gitu. Tidak pacaran, menundukkan pandangan, betah di rumah, menutup auratnya dengan sempurna. Sekarang banyak sekali yang menutup auratnya, dikerudungina pucuk ini kita, rambutnya ketok kawer-kawer. Menawi tiyang rah disaru menika, dhuwur dikerudungi ngisor dikatoki. Tambah nemen melih menika. Nah menika enten sebuah kata-kata ingkang kula saged kula sampaikke menika niki. Sedikit renungan hari ini kula sadèrèngé kula tutup. Sedikit kata untuk hari ini, monggo dipun catet. Lampu minyak tak bersaing dengan matahari. Itu tahu waktu terbaik untuk menyala. Lampu minyak menika mboten bersaing kali matahari mboten. Nguyai segoro. Begitu juga dengan hidup, tak perlu mewah, tak perlu menjadi terang, cukup berguna di waktu yang tepat. Nggih napa nggih? Pramila menika monggo di saat penghujung tahun ini kita muhasabah diri agar menjadi pribadi yang baik,
pribadi yang penuh integritas, pribadi yang penuh bermakna, dan pribadi yang mendapat senantiasa ridho dari Allah. Saking kula cekap, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.